Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku akan buat bomboloni isi selai. Ini ada beberapa macam selai dan juga bomboloninya ini tanpa kentang dan satu kali proofing kita bisa mendapatkan bomboloni yang enak, lembut dan mengembang dengan sempurna. Cara pembuatannya pun gampang banget ya. Nah, teman-teman tinggal ikuti step by stepnya dari awal hingga akhir jika mau benar-benar mendapatkan hasil yang bagus seperti saya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, mari kita subscribe terlebih dahulu, like, share, dan komen. Untuk bahan-bahannya di sini ada 250 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu yang biasa, yang kiloan, boleh juga pakai cakra. Ada juga 2 kuning telur, air. Di sini saya pakai air biasa, gula pasir. Ada juga mentega dan garam. Garamnya sudah saya campurkan dengan mentega. Lalu ada juga ragi instan. Dan yang terakhir ada juga vanili bubuk. Sekarang mari kita membuat. Untuk step pertama kita masukkan tepung terigu terlebih dahulu. Jika mau hasil yang lebih bagus bisa pakai cakra ya, tapi di sini saya pakai yang biasa. Namun hasilnya pun tetap bagus dan bomboloninya itu tetap lembut. Masukkan juga gula pasir dan 2 butir kuning telur. Kita masukkan. Lalu ragi instan sekitar 7 gram. Tidak lupa juga masukkan 1 saset vanili bubuk, boleh juga pakai vanili essence. Setelah itu kita masukkan air. Di sini saya pakai air biasa, jadi bukan air hangat ataupun dingin, tapi ini airnya itu air suhu ruang ataupun air biasa. Nah, untuk uleninya ini saya pakai mixer, pakai hand mixer, boleh juga pakai tangan. Ini pertama-tama kita ke speed rendah terlebih dahulu untuk mencampur, lalu bisa kita naikkan ke speed paling tinggi. Nah, jika dikira sudah menggumpal-gumpal seperti dalam video, ini adonannya kita satukan dengan sendok untuk mempermudah kita mencampurkan menjadi sebuah adonan. Kemudian kita mixer kembali ya teman-teman. Jika sudah setengah kalis, kita masukkan mentega sekitar 30 gram, masukkan juga garam. Kita masukkan ya teman-teman. Boleh juga pakai butter jika mau hasil yang wangi. Lalu kita mixer kembali sampai tercampur merata. Nah, jadi biar mixernya itu awet dan gak mudah panas, ini kita ngikutinya itu adonan. Jadi kalau adonan ke kanan, kita ya ikut ke kanan dan jangan nekan-nekan mixer ya. Kayak memaksakan mixer itu jangan, karena bisa membuat mixer kita itu rentan rusaknya. Nah, ini tinggal kita ikuti aja adonannya, mau ke kanan ataupun kemana-mana kita ikuti dengan mixer dan dengan speed paling tinggi. Ini kita uleni kurang lebih 4-6 menit. Boleh juga uleni pakai tangan ya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini emang agak lengket tapi ini bagus adonannya, kalis elastis. Nah, ini kita copot jika sudah benar-benar mendapatkan adonan yang kalis. Nah, jika mau tidak lengket, teman-teman bisa diolesi pakai minyak terlebih dahulu. Ini adalah contoh adonan yang kalis ya, jadi nggak mudah robek. Nah, ini agak kita bulat-bulatkan untuk mempermudah nantinya. Ini tangan saya sudah dicuci dengan bersih dan saya lumuri dengan minyak tipis-tipis agar adonannya nggak lengket ke tangan saya. Dan saya timbang kurang lebih 40-46 gram atau bisa dikira-kira. Namun ini ukuran besar ya, jadi bisa juga
ukuran 30 ataupun 20 jika teman-teman mau ukurannya itu enggak terlalu besar, tapi karena ini saya mau untuk dimakan untuk saya sendiri, bukan untuk jualan, jadi saya ukurannya itu agak besar. Selanjutnya ini kita bulat-bulatkan ya teman-teman seperti dalam video agar kita dapat hasil yang bagus dan mulus. Bulatannya itu bulatan yang bagus. Ini kita apa sih namanya ya, kita cubit-cubit ke ujung bawah seperti dalam video. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like jika teman-teman menyukai video ini, share dan juga komen. Nah, ini kita ulangi sampai adonannya itu habis. Ini kita bulat-bulatkan. Ini adonan ini juga bisa digunakan untuk donat ya, karena ini memang satu resep dengan donat. Bisa juga dipakai untuk roti goreng juga bisa. Ini adonannya itu benar-benar bagus ya teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa, asalkan nguleninya itu harus benar-benar kalis elastis sampai nggak mudah robek. Nanti kita akan mendapatkan adonan yang bagus. Nah, ini jika sudah kita ratakan di loyang, loyangnya juga sudah saya lumuri dengan tepung terigu tipis-tipis. Ini kita kasih jarak agar nggak saling berdempetan. Setelah itu kita diamkan 1 sampai 1,5 jam atau sampai sampai mengembang dengan sempurna. Nah, untuk gorengnya itu dengan api kecil dan jangan terlalu sering untuk dibalik. Kalau bisa dibaliknya itu cuma 1 kali agar mendapatkan hasil yang bagus. Ini biar tengahnya itu matang juga, jadi pakainya itu api kecil, jangan api besar, karena kalau api besar akan mudah gosong, namun di tengahnya itu masih mentah. Nah, ini kita goreng, ini enggak lama ya teman-teman, jadi jangan terlalu sering dibalik. Usahakan minyaknya juga minyak banyak ya. Ini saya pakai panci yang kecil karena agar mendapatkan minyak yang banyak. Nah, ini adalah hasil bomboloninya. Ini bagus banget, pinggirannya juga ada putih-putihnya yang bagus. Untuk step selanjutnya ini saya udah hangat-hangat ya, jadi bomboloninya itu udah hangat. Untuk topping isian di sini ada selai strawberry, ada juga selai coklat dan selai tiramisu. Nah, pertama-tama kita lubangi terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh juga dicelupkan ke gula terlebih dahulu juga bisa. Nah, ini kita kasih selai. Usahakan selainya itu kelihatan ya, biar tampilannya itu cantik seperti dalam video. Ini kita baluri dengan gula halus ataupun gula donat. Kalau bisa pakainya itu gula halus ya, jadi jangan pakai gula yang di blender, gula pasir yang di blender, karena kalau pakai gula halus itu cenderung lebih butirannya itu lebih halus. Ini adalah hasilnya ya teman-teman. Sebenarnya ini masih banyak ya, nggak terlalu banyak sih. Ini masih ada lagi, namun sudah saya makan. Nah, ini hasilnya itu bagus banget, walaupun tanpa kentang dan 1 kali proofing, namun kita bisa mendapatkan adonan ataupun roti yang bagus. Nah, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.